Aku lebih tertarik calon mertuaku. Di sebuah kampus yang terkenal dengan cerita angkernya, seorang mahasiswi bernama Nadira terjebak dalam cinta segitiga yang misterius. Ia jatuh hati pada Arya, seorang mahasiswa yang tampan tetapi menyimpan rahasia kelam. Namun, di sisi lain, ada Gilang, sahabat lamanya yang selalu melindunginya. Saat Nadira mencoba menjalani kisah cintanya, ia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di kampus, bisikan-bisikan menyeramkan, bayangan gelap, dan perasaan dihantui. Ternyata, cinta yang ia jalani bukan sekadar kisah manusia biasa, melainkan berhubungan dengan dunia lain yang mengancam nyawanya. Bagaimana kisah ini? Jangan lupa simak kisah berikut sampai selesai ya. Jangan lupa komentar serta saran terbaik di kolom komentarnya ya guys. Bisikan di balik senja. Senja itu, langit seperti terbakar. Nadira duduk sendirian di tepi taman kampus, buku catatannya terbuka, tapi pikirannya melayang entah kemana. Pandangannya kosong menatap bunga bougainville yang bergoyang pelan terkena angin. Hatinya terasa aneh sejak pagi, seperti ada sesuatu yang salah, sesuatu yang akan berubah selamanya. Nat, kok sendirian? Biasanya lo nempel sama Gilang, suara Arya tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Nadira terkejut, membalikkan badan, dan di sanalah Arya berdiri. Senyumnya yang mematikan itu seperti biasa membuat jantung Nadira berdetak lebih cepat. Arya, si cowok idola kampus, dengan jaket kulit hitamnya yang keren dan rambut acak-acakan khas anak motor, membuat semua cewek kampus meleleh hanya dengan sekali tatap. Heh, Arya. Biasa aja, gue cuma lagi pengen sendiri, jawab Nadira, berusaha terdengar santai meski hatinya berdebar kencang. Arya duduk di sebelahnya tanpa diundang, membawa serta aroma parfumnya yang maskulin. Lo nggak kelihatan kayak diri lo yang biasanya, Nat. Ada masalah? Atau gue ganggu? Tanyanya sambil tersenyum miring, matanya menatap tajam ke arah Nadira. Nadira menggeleng, tapi dalam hatinya berkecamuk. Bukan Arya yang mengganggu pikirannya. Sejak semalam, ia mendengar suara-suara aneh di kosannya. Bisikan yang berulang kali memanggil namanya. Bahkan tadi pagi, ia melihat bayangan hitam melintas di lorong kampus, meskipun tak ada siapa-siapa di sana. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek kurang tidur. Tapi tetap saja, perasaan takut itu tak bisa hilang. Seriusan, Nat? Lo kelihatan pucat banget. Arya mencoba menyentuh tangan Nadira, dan saat itulah Nadira merasa ada sesuatu yang aneh. Sentuhan Arya terasa dingin, bukan seperti biasanya. Ia tersentak dan menarik tangannya, membuat Arya memandangnya dengan tatapan bingung. Kenapa? Gue nggak gigit, kok? Arya tertawa kecil, tapi suara tawanya terdengar berbeda. Lo dingin banget, Arya, jawab Nadira pelan. Arya hanya tertawa lagi. Mungkin karena anginnya. Gue anak motor, kebiasa kedinginan. Namun, jauh di dalam hati Nadira, ia tahu itu bukan angin. Bayangan di balik malam. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Di kamar kosannya, Nadira duduk di depan meja belajar, mencoba mengerjakan tugas kuliah yang menumpuk. Tapi pikirannya terus melayang pada kejadian sore tadi. Sentuhan Arya, senyum misteriusnya, dan tatapan matanya yang seolah menyimpan rahasia besar. Ia menggelengkan kepala, berusaha fokus, tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Nadira tertegun. Ini lantai 2, pikirnya. Tidak mungkin ada orang di luar sana. Tapi suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Dengan jantung berdebar, ia memberanikan diri berjalan ke arah jendela. Saat tirai disingkap, tidak ada apa-apa di luar sana kecuali gelap malam dan ranting pohon yang bergoyang pelan. Halah, cuma angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia berbalik, ia melihat sesuatu di cermin di belakangnya. Sosok bayangan gelap, tinggi dan samar, berdiri di sudut ruangan. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Siapa di sana? Serunya, suaranya bergetar. Bayangan itu tidak bergerak. Tapi perlahan, suara bisikan mulai terdengar. Nah, Dira. Jangan. Percaya. Nadira membeku. Suara itu dingin dan mengerikan, seperti berasal dari dalam kepalanya. Ia menutup telinga, berharap semuanya hilang. Tapi bayangan itu semakin jelas, matanya merah menyala. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dengan keras, dan sosok itu menghilang seketika. Nadira,
Suara Gilang memanggil dari pintu. Nadira berlari menghampirinya dan langsung memeluknya erat, tubuhnya gemetar hebat. "Nat, lo kenapa? Lo pucat banget," ditanya Gilang panik sambil memegang kedua pundaknya. Nadira hanya menggeleng, air matanya mulai menetes. Ada sesuatu di kamar gue, Lang." "Bayangan, suara," katanya terbata-bata. Gilang menatapnya serius, lalu masuk ke kamar dan memeriksa setiap sudut. Tapi tidak ada apa-apa. "Lo mimpi buruk, mungkin?" ditanyanya, meski raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran. "Enggak, Lang. Ini nyata. Gue lihat sendiri," Nadira bersikeras. Gilang menghela napas panjang. "Udah, lo tenang dulu. Kalau lo takut, gue bisa temenin lo di sini malam ini. Gue tidur di lantai aja." Nadira terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya, gue butuh temen." Malam itu, meski ada Gilang di kamar, Nadira tetap merasa tidak tenang. Ia mencoba tidur, tapi bayangan sosok itu terus menghantuinya. Apa maksud bisikan itu? Kenapa ia merasa ada sesuatu yang salah dengan Arya? Rahasia di perpustakaan. Keesokan harinya, Nadira memutuskan untuk mencari jawaban. Ia ingat ada cerita lama tentang kampus ini, tentang kasus-kasus aneh yang pernah terjadi di gedung lama. Salah satunya tentang seorang mahasiswa yang menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. "Nat, lo yakin mau masuk ke perpustakaan lama ini? Ini tempat udah lama nggak dipakai, tahu?" ia tanya Gilang, yang tetap setia menemani meski wajahnya tampak ragu. "Lang, gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue nggak mau hidup dalam ketakutan terus-terusan," jawab Nadira dengan nada tegas, meski hatinya sedikit gemetar. Mereka melangkah masuk ke perpustakaan tua yang gelap dan penuh debu. Rak-rak buku berdiri seperti bayangan besar, menimbulkan suasana mencekam. Nadira berjalan menyusuri lorong, matanya mencari sesuatu yang mungkin bisa memberinya petunjuk. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah buku tua yang tampak berbeda dari yang lain. Sampulnya berwarna hitam pekat, tanpa judul, hanya ada simbol aneh seperti mata yang mengintip. Nadira membuka buku itu, dan halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan yang berantakan. Namun, di salah satu halaman, ia menemukan nama yang mengejutkannya. "Arya Pramudia," igumamnya sambil menatap tulisan itu dengan mata membelalak. "Lo bilang apa?" ditanya Gilang, mendekat. "Ini nama Arya. Tapi ini buku tua banget. Gimana bisa nama dia ada di sini?" Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara langkah berat mendekat dari arah pintu. Mereka saling pandang dengan wajah panik. "Kita harus pergi," dibisik Gilang. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sebuah bayangan gelap muncul di ujung lorong. Matanya merah menyala, seperti yang Nadira lihat semalam. Bayangan itu bergerak cepat ke arah mereka, dan Nadira hanya bisa berteriak. Tatapan yang memburu. Bayangan itu mendekat dengan kecepatan tak masuk akal, seperti angin badai yang menghantam. Nadira mematung, tubuhnya seolah terkunci oleh tatapan mata merah yang tajam. Gilang dengan sigap menarik tangannya, membuatnya tersadar. "Lari, Nadira!" "Sekarang," diseru Gilang dengan nada yang tegang. Mereka berdua berlari sekuat tenaga melewati rak-rak buku yang tua dan berdebu. Nafas Nadira memburu, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Tapi suara langkah berat dan hembusan nafas dingin di belakang mereka semakin mendekat. Gilang menarik sebuah kursi dan melemparkannya ke arah bayangan itu, tetapi kursi itu menembus sosok gelap tersebut seperti menembus asap pekat. "Apa-apaan itu, Lang?" "Itu bukan manusia," diteriak Nadira panik. "Makanya jangan berhenti lari," balas Gilang. Mereka berhasil mencapai pintu perpustakaan dan mendorongnya dengan sekuat tenaga. Pintu tua itu berderit keras, tetapi akhirnya terbuka. Begitu mereka keluar, suara langkah itu berhenti. Saat mereka menoleh, bayangan itu sudah menghilang, meninggalkan kesunyian mencekam di balik pintu yang perlahan tertutup sendiri. Nadira terengah-engah, memegangi dadanya yang terasa seperti mau meledak. "Gilang, gue nggak ngerti. Apa yang baru aja kita lihat?" ditanyanya dengan suara bergetar. Gilang tak menjawab langsung. Ia hanya menatap Nadira dengan raut wajah yang sulit dibaca, seolah ada sesuatu yang ia ketahui tapi enggan ia katakan. "Gue nggak tahu, Nat. Tapi ada yang nggak beres sama kampus ini, atau mungkin sama Arya." Nadira terdiam. Nama Arya kembali menghantui pikirannya.
Buku tua itu, sosok bayangan, dan bisikan semalam. Semuanya seolah terhubung, tapi ia belum tahu bagaimana caranya. Pertemuan yang membekas. Hari berikutnya, Nadira mencoba bertingkah normal meskipun rasa takut terus menghantuinya. Ia bertemu Arya di kantin kampus, dan seperti biasa, Arya muncul dengan senyum memesona dan gaya santainya. Tapi kali ini, tatapan Arya terasa berbeda. Matanya seperti menyimpan sesuatu yang gelap, sesuatu yang membuat Nadira merasa tidak nyaman. "Lo kenapa, Nat? Kok kelihatan capek banget?" ditanya Arya sambil duduk di depannya. "Enggak, cuma lagi banyak tugas aja," jawab Nadira dengan senyum dipaksakan. Arya menatapnya dalam-dalam, membuat Nadira ingin mengalihkan pandangannya. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, Arya berkata pelan, hampir seperti berbisik. "Lo semalam ke perpustakaan lama, ya?" Jantung Nadira seperti berhenti berdetak. Ia menatap Arya dengan mata membelalak. Kok lo tahu?" tanyanya gugup. Arya tersenyum kecil, tapi senyumnya kali ini tidak terasa hangat. Ada sesuatu yang menyeramkan di balik senyuman itu. "Ada beberapa tempat di kampus ini yang sebaiknya nggak lo datengin, Nat. Apalagi kalau lo nggak tahu apa yang sebenarnya ada di sana." "Apa maksud lo, Arya?" Nadira mencoba mengumpulkan keberanian, meskipun tangannya gemetar di bawah meja. Arya tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menepuk bahu Nadira pelan, lalu berbisik di telinganya. "Berhati-hatilah. Mereka nggak suka kalau lo terlalu ingin tahu." Setelah Arya pergi, Nadira merasa seluruh tubuhnya dingin. Kata-kata Arya terus terngiang di telinganya. Siapa? Mereka? Yang dimaksud? Dan kenapa Arya tahu tentang perpustakaan itu? Saat Gilang datang beberapa menit kemudian, Nadira langsung menceritakan semuanya. Gilang mendengarkan dengan raut wajah serius, lalu berkata, gue udah bilang, Arya itu ada yang aneh. Dan lo harus berhenti dekat-dekat dia, Nat." "Tapi gue nggak bisa, Lang. Gue ngerasa ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan itu ada hubungannya sama semua kejadian ini," jawab Nadira dengan nada putus asa. Gilang menggeleng. "Kalau lo terus-terusan gini, Nat, gue takut lo bakal kebawa ke masalah yang lebih besar." Namun, di lubuk hati Gilang, ia tahu bahwa Nadira tidak akan mundur. Dan ia bersumpah akan tetap di samping Nadira, apapun yang terjadi. Pengungkapan di tengah malam. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan ucapan Arya dan kejadian di perpustakaan. Akhirnya, ia memutuskan untuk membuka kembali buku tua yang ia ambil diam-diam dari perpustakaan lama. Ia menyalakan lampu meja, duduk di kursi, dan mulai membolak-balik halaman-halamannya. Di salah satu halaman, ia menemukan sebuah diagram aneh yang menggambarkan lingkaran dengan simbol-simbol kuno di dalamnya. Di bawahnya, ada tulisan yang berbunyi, "Pengikat dua dunia. Pengorbanan adalah kunci." Tiba-tiba, lampu di kamar Nadira berkedip-kedip, lalu mati total. Ruangan itu menjadi gelap gulita. "Astaga, jangan sekarang," gumam Nadira, panik. Ia meraba-raba meja untuk mencari ponselnya, tetapi saat tangannya menyentuh sesuatu, ia merasakan dingin yang menyengat. "Nadira." Suara itu kembali, kali ini lebih dekat. Nadira membeku. Ia tidak berani menoleh. Tapi suara itu terus memanggil. "Nadira, jangan dekati dia." Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter ponselnya dan mengarahkan cahaya ke sekeliling kamar. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan itu lagi. Matanya merah menyala, dan kali ini, bayangan itu bergerak mendekat. "Siapa lo? Apa mau lo dari gue?" teriak Nadira, suaranya bercampur ketakutan dan marah. Bayangan itu berhenti, lalu berkata dengan nada dingin, "Dia bukan manusia. Arya adalah pintu menuju kehancuranmu." Sebelum Nadira sempat bertanya lebih lanjut, bayangan itu menghilang seperti asap yang tertiup angin. Nadira terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu satu hal dengan pasti, apapun yang terjadi, Arya menyimpan rahasia besar, dan ia harus mengetahuinya sebelum semuanya terlambat. Di balik wajah Arya. Keesokan harinya, Nadira memutuskan untuk menghadapi Arya secara langsung. Ia tak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian, dikejar bayangan dan suara yang terus mengingatkannya untuk menjauhi Arya. Saat ia melihat Arya duduk di sudut taman kampus, memandang kosong ke depan, ia tahu ini saatnya.
Arya, gue mau ngomong. Nadira memulai dengan suara tegas, meskipun tangannya gemetar. Arya mendongak, matanya tajam, tapi senyumnya seperti biasa, menenangkan sekaligus berbahaya. Apa yang mau lo tanyain, Nat? Nadira duduk di hadapannya, mencoba menatap langsung ke matanya. Gue nggak mau basa-basi lagi. Lo tahu apa yang gue alami? Lo tahu soal perpustakaan lama? Dan lo juga tahu ada sesuatu yang salah sama kampus ini. Gue nggak akan pergi sebelum lo cerita semuanya. Arya terdiam lama, menatap Nadira seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Lo nggak akan percaya, Nat? Tapi kalau lo mau tahu, lo harus siap sama konsekuensinya. Arya, gue udah sampai sejauh ini. Gue udah ngelihat hal-hal yang gak masuk akal. Jadi, ceritain semuanya. Arya menundukkan kepalanya, lalu berkata pelan, gue bukan manusia biasa, Nat. Dunia Nadira seperti berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di kepalanya, membuatnya merinding sekaligus penasaran. Apa maksud lo? Arya mendongak, dan kali ini, matanya berubah menjadi merah menyala, seperti mata sosok bayangan yang selama ini menghantuinya. Nadira tersentak, tubuhnya ingin lari, tapi ia memaksa dirinya tetap duduk. Arya, apa yang lo lakuin? Nadira berbisik, suaranya bergetar. Gue udah lama terjebak di sini, Nat. Gue bukan manusia lagi, tapi juga bukan makhluk yang lo kira. Kampus ini, tempat ini, adalah penjara gue, jawab Arya dengan suara dingin, hampir tanpa emosi. Penjara? Nadira tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Arya dengan campuran ketakutan, marah, dan rasa sakit yang menusuk. Selama ini, ia pikir Arya hanya manusia biasa, cowok tampan yang memikat hati semua orang. Tapi ternyata, ada rahasia kelam yang ia sembunyikan. Apa hubungan lo sama perpustakaan lama? Sama semua yang gue lihat? Tanya Nadira akhirnya. Arya tersenyum pahit. Itu semua karena kesalahan gue di masa lalu. Gue pernah membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah gue sentuh. Ritual kuno yang gue pikir cuma mitos. Tapi ternyata, itu membuka pintu antara dunia manusia dan dunia lain. Sekarang, gue terjebak di antara dua dunia, dan mereka, bayangan itu, mereka selalu memburu siapa saja yang mencoba menggali rahasia ini. Nadira terdiam. Semua potongan puzzle mulai tersusun di kepalanya, tapi masih ada satu hal yang mengganggunya. Kalau mereka memburu gue, kenapa lo nggak ngelindungin gue? Arya menatapnya lama. Karena gue adalah bagian dari mereka, Nat. Pengorbanan terbesar. Malam itu, Nadira tidak bisa berhenti memikirkan pengakuan Arya. Ia merasa marah, bingung, dan takut. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia masih menyimpan perasaan untuk Arya, meskipun ia tahu Arya bukan lagi manusia. Gilang datang ke kosannya, wajahnya penuh kekhawatiran. Lo kenapa, Nat? Lo nggak datang ke kelas hari ini? Katanya sambil duduk di kursi di depan Nadira. Nadira menceritakan semuanya. Tentang Arya, tentang penjara antara dua dunia, dan tentang ancaman bayangan gelap itu. Gilang mendengarkan dengan wajah serius, lalu menggeleng. Lo harus jauhin dia, Nat. Kalau lo terus-terusan dekat sama dia, lo cuma bakal jadi korban berikutnya. Tapi gue nggak bisa, Lang, jawab Nadira pelan. Arya butuh bantuan. Dia terjebak, dan gue nggak bisa ninggalin dia gitu aja. Gilang berdiri, menatap Nadira dengan mata yang penuh emosi. Lo gila, Nat? Lo ngerti nggak apa yang lo omongin? Dia bukan manusia lagi. Dia bisa ngerugiin lo. Tapi dia nggak pernah nyakitin gue, Lang. Dia selalu ngingetin gue buat hati-hati, balas Nadira, suaranya meninggi. Gilang terdiam, menunduk. Kalau lo tetap milih dia, gue nggak bisa jamin gue bakal ada di samping lo terus, katanya pelan sebelum pergi meninggalkan Nadira yang tertegun. Malam itu, Nadira membuka buku tua yang ia ambil dari perpustakaan lama. Ia membaca ulang halaman-halaman yang berbicara tentang pengikat dua dunia, dan pengorbanan. Akhirnya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, cara untuk menutup pintu antara dua dunia dan menyelamatkan Arya. Tapi ada harga yang harus dibayar, seseorang harus mengorbankan dirinya. Antara cinta dan kehancuran.
Nadira memutuskan untuk bertemu Arya di tempat yang ia sebut sebagai pusat dari semua kekacauan ini, sebuah ruang bawah tanah tersembunyi di bawah gedung perpustakaan lama. Di sana, ia menemukan Arya berdiri di tengah lingkaran simbol kuno, wajahnya tampak tenang meskipun mata merahnya tetap menyala. "Lo nggak seharusnya ada di sini, Nat," katanya, tanpa berbalik. "Dan lo nggak seharusnya menyerah, Arya. Gue tahu cara buat nyelamatin lo," jawab Nadira dengan nada tegas. Arya menoleh, tatapannya penuh rasa sakit. "Kalau lo tahu caranya, lo juga pasti tahu konsekuensinya. Gue nggak akan ngizinin lo buat ngelakuin itu." "Gue nggak peduli, Arya. Kalau gue harus ngelakuin ini buat nyelamatin lo, gue bakal lakuin." "Lo nggak sendirian," kata Nadira sambil melangkah masuk ke lingkaran. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari segala arah, memenuhi ruangan dengan suara bisikan mengerikan. Arya berdiri di depan Nadira, melindunginya. "Lo nggak ngerti, Nat? Mereka nggak akan berhenti sampai mereka ngambil lo." Tapi Nadira hanya menatapnya dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Kalau lo aja bisa ngelakuin kesalahan, kenapa gue nggak boleh ngelakuin pengorbanan?" Arya menatapnya dengan rasa sakit yang mendalam, tapi sebelum ia sempat menjawab, Nadira memejamkan matanya dan mulai melafalkan mantra dari buku tua itu. Bayangan itu menyerbu mereka berdua, tetapi lingkaran simbol kuno mulai bersinar terang, menyapu kegelapan di sekitar mereka. Arya berteriak, mencoba menghentikan Nadira, tetapi ia sudah terlambat. Dalam sekejap, semua bayangan menghilang. Ruangan menjadi sunyi. Arya jatuh berlutut, memandangi Nadira yang kini terbaring lemah di lantai. "Nadira, lo nggak seharusnya," katanya dengan suara serak, air matanya mengalir. Dengan sisa tenaganya, Nadira tersenyum kecil. "Setidaknya, lo bebas sekarang." Cahaya baru. Beberapa hari setelah kejadian itu, kampus kembali tenang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. Arya menghilang, entah kemana, dan Nadira tidak pernah terlihat lagi. Namun, Gilang menemukan buku tua itu di kamar Nadira, dengan sebuah catatan di dalamnya. "Hidup adalah tentang pilihan. Aku memilih untuk menyelamatkan dia, meskipun itu berarti kehilangan diriku sendiri." Cinta di tengah kesunyian perpustakaan. Waktu seolah berhenti di perpustakaan tua itu. Cahaya matahari sore yang menembus kaca jendela besar di sudut ruangan memancarkan sinar lembut ke lantai berdebu. Setelah semua kejadian yang menguras emosi dan fisik, Nadira memutuskan untuk kembali ke tempat segalanya bermula, perpustakaan lama. Ia membutuhkan jawaban, sekaligus kepastian, bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. Di sana, di antara rak-rak penuh buku kuno, ia menemukan Arya. Sosoknya berdiri membelakangi, satu tangannya menyentuh buku tua yang berdebu. Nadira tertegun. Ia pikir Arya sudah pergi untuk selamanya setelah ritual yang mengorbankannya. "Arya?" suara Nadira pelan, hampir seperti bisikan. Arya berbalik perlahan. Mata merah yang dulu menyeramkan kini telah kembali menjadi mata coklat yang penuh kehangatan. Senyumnya muncul, tipis namun nyata, dan seolah mampu menghapus seluruh ketakutan di hati Nadira. "Nadira," jawab Arya, suaranya terdengar berat, seperti penuh rasa bersalah. Nadira mendekat dengan langkah hati-hati, perasaan lega bercampur rindu menyelimuti dirinya. "Gue pikir lo nggak akan balik," katanya dengan suara bergetar. Arya menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu tua yang berada di pojok ruangan. "Gue nggak pernah pergi, Nat. Gue cuma nggak mau nyakitin lo lagi. Setelah semuanya yang udah terjadi, gue rasa lo lebih baik tanpa gue." Nadira mendekat, duduk di kursi di depannya. "Lo nggak ngerti, Arya. Gue nggak peduli sama apa yang lo bilang. Gue nggak peduli sama apa yang lo sembunyiin. Yang gue peduliin adalah lo tetap di sini." Arya menatap Nadira dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan emosi yang tulus, cinta, ketakutan, dan kebingungan bercampur jadi satu. "Kenapa, Nat? Kenapa lo tetap peduli sama gue, padahal gue hampir ngerugiin lo? Padahal gue bukan manusia lagi." Nadira tersenyum kecil, meskipun air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Karena gue percaya, Arya. Gue percaya ada sisi manusia di dalam lo yang gak pernah hilang. Dan itu sisi yang gue cintai." Kata-kata Nadira membuat Arya terdiam. Ia menundukkan kepalanya, mencoba menyembunyikan emosi yang membanjiri dirinya. "Nadira, gue gak pernah bilang ini sebelumnya,
Tapi gue juga ngerasain hal yang sama. Dari pertama kali gue ketemu lo, gue tahu lo adalah orang yang beda. Lo ngasih gue harapan, sesuatu yang udah lama gue pikir gak bakal gue punya lagi. Nadira merasa dadanya bergetar mendengar kata-kata Arya. Ia mendekat, menggenggam tangan Arya yang terasa dingin namun mulai menghangat perlahan. Kalau kita sama-sama ngerasain hal ini, kenapa harus takut? Kita bisa ngelewatin semuanya, Arya. Bersama. Arya mengangkat wajahnya, menatap Nadira dengan tatapan penuh emosi. Lo tahu ini gak bakal gampang, kan? Gue masih bawa beban masa lalu, dan mereka mungkin belum sepenuhnya pergi. Nadira mengangguk, senyum kecil menghiasi wajahnya. Gue gak peduli seberapa sulit. Selama lo ada di sini, gue gak akan kemana-mana. Perlahan, Arya mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Nadira. Sentuhannya lembut, seolah takut melukai. Lo adalah hal terbaik yang pernah terjadi di hidup gue, Nadira, katanya pelan. Mata Nadira mulai basah, tetapi ia tetap tersenyum. Dan lo adalah alasan gue masih di sini, Arya. Di tengah kesunyian perpustakaan, mereka saling mendekat, dan untuk pertama kalinya, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut namun penuh emosi. Seolah waktu berhenti, rasa cinta yang mendalam menghapus semua rasa takut dan keraguan yang pernah ada di antara mereka. Ketika mereka berpisah, Nadira menyandarkan kepalanya di bahu Arya, sementara Arya memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Mulai sekarang, gue akan ada buat lo, kata Arya dengan suara tegas namun penuh kelembutan. Nadira mengangguk, air matanya jatuh di bahunya sendiri. Dan gue juga, Arya. Selamanya. Cinta yang tidak akan hilang. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru bagi mereka berdua. Arya mulai membuka diri tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia menjadi terjebak di dunia bayangan. Sementara itu, Nadira terus mendukungnya, memastikan bahwa mereka bisa melewati semuanya bersama. Perpustakaan lama, yang dulu menjadi tempat penuh kengerian, kini berubah menjadi saksi cinta mereka yang tumbuh dan menguat. Di pojok ruangan yang penuh debu, mereka menemukan kenyamanan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Meski bayangan masa lalu Arya masih mengintai dari kejauhan, mereka tidak takut. Selama mereka memiliki satu sama lain, mereka tahu mereka bisa menghadapi apapun. Cinta mereka mungkin lahir di tengah kegelapan, tetapi justru itulah yang membuatnya begitu terang dan tak tergoyahkan. Kebersamaan yang menghangatkan. Hari-hari berlalu, dan perpustakaan tua itu menjadi tempat rahasia bagi Nadira dan Arya untuk saling mengenal lebih dalam. Di antara rak-rak penuh buku usang dan cahaya redup dari jendela besar, mereka menemukan kedamaian yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Setiap momen di tempat itu menjadi bagian dari kisah mereka, kisah yang tumbuh dari misteri dan kegelapan, namun berubah menjadi cinta yang menguatkan. Pada suatu sore, Nadira membawa termos kecil berisi teh hangat ke pojok perpustakaan yang sudah menjadi tempat favorit mereka. Arya duduk di sana, bersandar pada dinding tua dengan sebuah buku di tangannya. Ia tersenyum kecil ketika melihat Nadira datang, dan Nadira merasa jantungnya berdebar seperti biasa setiap kali melihat senyuman itu. Gue bawa teh, kata Nadira sambil duduk di samping Arya. Arya menutup bukunya dan menatap Nadira dengan tatapan lembut. Kayaknya lo tahu banget apa yang gue butuhin, katanya sambil menerima termos itu. Makasih, Nat. Nadira tersenyum sambil menuangkan teh ke dalam cangkir kecil. Gue tahu lo bakal duduk di sini sampai lupa waktu. Lo tuh terlalu serius kalau udah baca buku. Arya tertawa pelan, suara yang jarang Nadira dengar, namun selalu membuat hatinya hangat. Gue nggak baca, kok. Gue cuma pura-pura supaya lo nggak lihat gue nungguin lo. Nadira menoleh, terkejut sekaligus tersipu. Arya, lo serius? Arya mengangguk sambil menyesap teh yang Nadira buat. Serius? Gue selalu nungguin lo, Nat. Lo yang bikin tempat ini terasa lebih hidup. Mendengar itu, wajah Nadira memerah. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan senyumnya yang semakin lebar. Lo bisa aja. Gumamnya pelan. Arya tersenyum melihat reaksi Nadira. Ia menyentuh tangan Nadira yang memegang cangkir teh, membuat Nadira mendongak menatapnya. Gue serius, Nat. Lo udah jadi bagian penting dari hidup gue sekarang. Gue nggak tahu apa yang bakal gue lakuin kalau lo nggak ada. Mata mereka bertemu, dan waktu seolah berhenti. Tidak ada suara lain selain detak jantung mereka yang semakin cepat. Arya perlahan meraih wajah Nadira, menyentuh pipinya dengan lembut. Lo tahu nggak,
Nat, setiap kali gue deket sama lo, gue ngerasa gue masih punya harapan. Lo bikin gue percaya kalau gue layak buat hidup normal lagi. Nadira menggenggam tangan Arya yang menyentuh wajahnya, menatapnya dengan penuh emosi. Lo nggak perlu jadi orang lain buat gue, Arya. Gue suka lo apa adanya, bahkan dengan semua sisi gelap lo. Perlahan, Arya mendekat. Nadira merasakan napasnya yang hangat dan bergetar sedikit saat bibir mereka hampir bersentuhan. Lo nggak tahu betapa berharganya lo buat gue, ibisik Arya sebelum akhirnya ia mencium Nadira. Ciuman itu lembut, namun penuh dengan emosi yang selama ini terpendam. Nadira merasakan seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kebahagiaan yang membuncah. Saat mereka berpisah, Arya masih menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Makasih udah percaya sama gue, kata Arya pelan. Nadira tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Dan makasih udah bikin gue merasa spesial, jawabnya. Malam yang tak terlupakan. Malam itu, Arya mengajak Nadira untuk mengunjungi taman di belakang perpustakaan yang jarang dikunjungi orang. Tempat itu penuh dengan bunga liar yang bermekaran di bawah sinar bulan. Arya membawa selimut kecil dan 2 gelas coklat panas, mengajaknya duduk di bawah pohon besar. Kenapa kita di sini? Ditanya Nadira sambil memeluk lututnya, sedikit menggigil karena angin malam. Arya tersenyum sambil menyelimuti bahu Nadira dengan jaketnya. Karena gue pengen nunjukin sesuatu yang penting. Arya lalu menunjuk ke arah langit. Nadira mengikuti arah jarinya dan melihat bintang-bintang yang berkerlap-kerlip indah di langit malam. Namun, bukan hanya itu. Arya mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, cahaya lembut dari tangannya memancar, membuat bintang-bintang itu seolah bersinar lebih terang. Nadira tertegun. Arya, ini apa? Arya menatap Nadira, senyumnya tulus namun penuh misteri. Ini adalah sisi gue yang selama ini gue takutin buat lo lihat. Tapi sekarang, gue mau lo tahu. Gue nggak cuma bagian dari kegelapan, Nat. Gue juga punya cahaya yang gue simpan hanya buat lo. Nadira merasa air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia menggenggam tangan Arya erat. Arya, lo adalah alasan kenapa gue nggak pernah takut sama sisi gelap lo. Karena gue tahu, lo selalu punya cahaya di dalam diri lo. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Arya dan Nadira berbagi momen yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang harapan, dan tentang bagaimana mereka akan menghadapi semua rintangan bersama. Dan untuk pertama kalinya, Arya merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Di sisi Nadira, ia menemukan alasan untuk tetap bertahan, untuk terus berjuang, dan untuk percaya bahwa cinta sejati memang ada. Janji yang tidak akan pudar. Di pojok perpustakaan, di tempat yang menjadi saksi awal perjalanan mereka, Arya dan Nadira kembali duduk berdua. Kali ini, Arya membawa sebuah buku tua yang berisi cerita-cerita kuno. Gue pernah baca ini waktu gue kecil, kata Arya sambil membuka halaman pertama. Dan sekarang, gue mau bacain ini buat lo. Nadira tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Gue gak sabar dengerin lo baca. Saat Arya mulai membaca, suaranya yang tenang dan lembut memenuhi ruangan. Nadira memejamkan mata, merasakan kehangatan yang hanya bisa ia temukan di dekat Arya. Mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak hal yang harus mereka hadapi. Tapi dengan cinta yang mereka miliki, mereka yakin bahwa tidak ada rintangan yang tidak bisa mereka lewati bersama. Di tengah sunyi perpustakaan itu, mereka membuat janji tanpa kata-kata, untuk selalu ada satu sama lain, apapun yang terjadi. Cinta mereka mungkin terlahir dari kegelapan, tapi sekarang, cinta itu bersinar lebih terang dari apapun. Kehadiran yang mengguncang. Beberapa minggu setelah kedamaian itu tercipta, Arya untuk pertama kalinya bertemu dengan sosok lain yang menjadi bagian penting dari hidup Nadira, ibunya, Rania. Pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja di rumah Nadira. Saat Arya datang mengantarkan buku yang Nadira lupa bawa, pintu rumah dibuka oleh Rania, yang saat itu sedang mengenakan pakaian kasual sederhana, namun entah bagaimana memancarkan aura yang memikat. Arya tertegun sejenak. Wanita itu memiliki mata yang tajam seperti Nadira, namun lebih dewasa dan penuh misteri. Senyum tipis Rania menambah daya tariknya yang eksotis. Oh, kamu Arya, ya? Rania berbicara dengan nada suara lembut namun tegas. Nadira sering cerita tentang kamu. Arya mengangguk, sedikit salah tingkah. Iya, Tante. Saya cuma mau nganter buku ini, Nadira lupa bawa tadi pagi.
masuk dulu, jangan cuma berdiri di depan pintu. Saya lagi bikin teh, kamu suka teh apa? Ditanya Rania sambil melangkah masuk ruang tamu, mengisyaratkan Arya untuk mengikutinya. Arya awalnya ragu, tapi akhirnya masuk. Di dalam rumah, ia merasa atmosfer yang berbeda. Tidak ada jejak misteri seperti yang sering ia rasakan di perpustakaan, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan, auranya seolah menyihirnya. Nadira akhirnya keluar dari kamarnya, terkejut melihat Arya duduk di ruang tamu bersama ibunya. Arya, kok lo di sini? Santai aja, Nat, kata Rania sambil meletakkan teh di meja. Arya cuma nganter buku yang kamu lupa. Lagian, teman-teman kamu jarang mampir. Jadi, tante sekalian kenalan. Arya tertawa kecil, berusaha mengalihkan rasa canggung. Tapi sepanjang percakapan itu, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Rania. Ada sesuatu tentang wanita ini yang membuatnya penasaran. Bukan sekadar kecantikannya, tetapi cara ia membawa dirinya dengan percaya diri yang tidak dimiliki banyak orang. Pesona yang tidak biasa. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Arya dan Nadira tetap berjalan seperti biasa. Namun, setiap kali ia mengantar Nadira pulang atau kebetulan bertemu Rania, ada perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Rania tersenyum, cara ia berbicara dengan nada yang lembut namun tegas, bahkan aroma khas yang selalu tercium ketika ia berada di dekatnya. Suatu hari, saat Arya menunggu Nadira di ruang tamu, Rania muncul dengan mengenakan gaun sederhana yang membuatnya tampak lebih elegan dari biasanya. Ia sedang menyiapkan minuman di dapur, dan Arya merasa dirinya tidak bisa mengalihkan pandangan. Tante sering masak buat Nadira, ya? Ditanya Arya, mencoba memulai percakapan untuk menutupi kecanggungannya. Rania menoleh sambil tersenyum. Iya, tapi sekarang Nadira lebih suka makan di luar. Anak muda, kan, suka yang praktis. Kadang tante masak cuma buat diri sendiri. Arya mengangguk, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi kata-kata berikutnya dari Rania membuatnya terkejut. Kalau kamu kapan-kapan mau, tante bisa masakin sesuatu buat kamu juga. Nadira bilang kamu suka makanan rumahan. Arya hanya bisa mengangguk pelan, merasa dadanya bergetar. Perasaan aneh itu semakin kuat, bukan sekadar ketertarikan, tapi juga rasa penasaran yang tidak bisa ia abaikan. Rasa yang tak seharusnya. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Bayangan Rania terus muncul dalam pikirannya, bercampur dengan rasa bersalah terhadap Nadira. Apa yang salah sama gue? Dipikirnya sambil menatap langit-langit kamar. Ia mencintai Nadira, itu pasti. Namun, ada sesuatu tentang Rania yang tidak bisa ia abaikan, seolah wanita itu memancarkan daya tarik yang tidak manusiawi. Keesokan harinya, ia mencoba menghindari rumah Nadira, tetapi Nadira mengundangnya makan malam bersama ibunya. Lo kan udah sering bantuin gue, masa lo nggak mau makan bareng gue sama nyokap sekali aja? Kata Nadira dengan nada manja. Arya tidak bisa menolak. Malam itu, ia datang ke rumah Nadira dan mendapati Rania mengenakan baju yang lebih santai dari biasanya, namun tetap terlihat elegan. Saat makan malam, Arya berusaha fokus pada Nadira, tetapi kehadiran Rania membuat pikirannya bercabang. Jadi, Arya, kata Rania sambil menyendok sup ke piringnya. Kamu serius sama Nadira? Pertanyaan itu mengejutkan Arya, tetapi ia menjawab dengan tegas. Tentu saja, Tante. Nadira orang yang sangat berarti buat saya. Rania tersenyum kecil, menatap Arya dengan mata yang sulit dibaca. Bagus kalau begitu. Tapi kamu harus tahu, menjaga hati seseorang itu bukan perkara mudah. Kadang, ada godaan yang bisa mengganggu. Arya terdiam, merasa kata-kata itu seolah ditujukan langsung kepadanya. Ia melirik Nadira, yang tidak menyadari ketegangan di antara mereka, lalu menunduk. Saya akan berusaha, Tante, katanya pelan. Pilihan yang sulit. Beberapa hari kemudian, Arya mulai merasa dirinya terjebak dalam konflik batin. Ia mencintai Nadira, tetapi kehadiran Rania terus mengganggunya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar daya tarik fisik, seolah Rania menyimpan rahasia yang membuatnya semakin penasaran. Saat ia kembali ke perpustakaan untuk mencari ketenangan, Nadira datang menyusulnya. Ia tahu ada sesuatu yang mengganjal di hati Arya. Arya, gue ngerasa lo berubah belakangan ini. Ada yang lo sembunyiin dari gue? Ditanya Nadira dengan nada serius. Arya terdiam sejenak, menatap mata Nadira yang penuh dengan rasa percaya. Gak ada, Nak. Gue cuma lagi banyak pikiran.
Nadira menghela napas, mencoba memahami. Kalau ada apa-apa, lo bisa cerita ke gue. Gue nggak mau lo nyimpen semuanya sendiri. Arya mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Perasaan itu tetap ia simpan rapat-rapat, meskipun setiap kali ia bertemu dengan Rania, ia merasa semakin sulit untuk mengabaikannya. Pesona yang membahayakan. Arya merasa jiwanya semakin terjebak di persimpangan. Di satu sisi, ia mencintai Nadira, wanita yang telah membuatnya menemukan cahaya di tengah kegelapan. Namun, kehadiran Rania seperti bayangan yang terus mengikuti, menggoda pikirannya dengan cara yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Bukan hanya karena kecantikan fisiknya, tetapi juga aura misterius yang seolah memikatnya untuk lebih mendekat. Rania tidak pernah terang-terangan menggoda, tetapi cara ia berbicara, senyuman yang ia berikan, atau tatapan matanya yang tajam seperti pisau, perlahan-lahan membuat Arya merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil, caranya menyelipkan rambut ke belakang telinga, tawa kecilnya saat menanggapi lelucon, atau cara ia berdiri di dapur dengan santai namun penuh karisma. Suatu malam, ketika Arya datang untuk mengantar Nadira pulang, Rania membuka pintu. Nadira masih berada di perpustakaan, mengerjakan tugas kelompok, sehingga Arya hanya berdua dengan Rania di ruang tamu. "Kamu nggak tunggu di dalam?" Nadira katanya masih lama, kata Rania sambil berjalan ke dapur, mengambil segelas air untuk Arya. Arya merasa gugup, tetapi ia tetap masuk. "Nggak apa-apa, Tante. Saya cuma mau pasti Nadira pulang dengan selamat." Rania tersenyum sambil menyerahkan gelas itu. "Kamu baik sekali, Arya. Saya jarang lihat laki-laki seusia kamu yang begitu perhatian." Kata-kata itu membuat Arya semakin canggung. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Rania justru duduk di sofa, jaraknya tidak terlalu jauh darinya. "Kamu tahu, Arya," kata Rania dengan suara yang lebih lembut. "Jadi seorang ibu tunggal itu tidak mudah. Kadang, saya merasa tidak punya siapa-siapa untuk berbagi. Tapi belakangan ini, kamu sering datang ke rumah, rasanya jadi berbeda." Arya menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Saya cuma mau bantu Nadira, Tante. Itu aja." Rania tertawa kecil, suara yang menenangkan namun sekaligus membuat Arya semakin gelisah. "Tentu saja. Tapi kamu juga membawa kehangatan ke rumah ini. Dan saya menghargai itu." Tatapan mata Rania bertemu dengan mata Arya, dan di sana, ada sesuatu yang tidak pernah Arya lihat sebelumnya. Ketulusan bercampur dengan daya tarik yang sulit dijelaskan. Arya merasa ingin bangkit dan pergi, tetapi tubuhnya seperti terpaku. "Tante, saya pikir saya harus pergi," katanya dengan suara yang nyaris bergetar. Rania hanya tersenyum tipis. "Baiklah. Tapi, Arya..." Ia berhenti sejenak, tatapannya menusuk. "Jangan terlalu keras pada diri kamu sendiri. Kadang, hati tidak selalu memilih jalan yang mudah." Ketegangan yang tak terhindarkan. Malam itu, Arya merasa pikirannya kacau. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap keluar jendela. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan terhadap Rania adalah sesuatu yang salah, tetapi semakin ia mencoba melawan, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Di sisi lain, Nadira semakin menunjukkan rasa percaya dan cintanya kepada Arya. Setiap kali mereka bersama, Nadira bercerita tentang masa depan, tentang impian mereka untuk tetap bersama meski semua rintangan menghadang. "Lo tahu, Arya," kata Nadira suatu sore saat mereka duduk di perpustakaan. "Gue nggak pernah ngerasa seaman ini sama orang lain. Lo bikin gue percaya kalau hidup gue bisa jauh lebih baik." Arya merasa bersalah setiap kali mendengar kata-kata itu. Nadira memberinya segalanya, cinta, kepercayaan, dan harapan. Namun, ia mulai merasa bahwa ia tidak layak mendapatkan semua itu, karena bayangan Rania terus menghantui pikirannya. Suatu hari, Arya memutuskan untuk menjauhkan diri dari rumah Nadira. Ia mencoba menghindari pertemuan dengan Rania, tetapi Nadira mulai curiga. "Arya, kenapa lo jarang ke rumah gue sekarang? Nyokap gue juga nanya kenapa lo nggak pernah mampir lagi." Arya hanya bisa tersenyum tipis. "Gue cuma lagi banyak urusan, Nat. Gue nggak mau ganggu lo." Namun, Nadira tidak mudah percaya. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda pada Arya, tetapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pertemuan yang mengubah segalanya. Suatu malam, Rania menghubungi Arya secara langsung.
Nadira sedang pergi keluar kota untuk mengikuti seminar kampus, dan Rania meminta Arya datang ke rumah untuk mengambil buku yang Nadira tinggalkan. Arya ragu, tetapi akhirnya ia setuju. Ketika ia sampai di rumah, Rania menyambutnya dengan senyum seperti biasa, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya lebih tajam, dan ia tampak lebih mempesona dari biasanya. "Masuklah, Arya. Saya sudah siapkan teh untuk kamu," kata Rania dengan nada lembut. Arya mencoba menolak, tetapi akhirnya ia duduk di ruang tamu. Rania duduk di sebelahnya, sedikit lebih dekat dari yang seharusnya. "Arya, kamu tahu?" Rania mulai berbicara, suaranya pelan namun penuh dengan makna. "Saya melihat sesuatu dalam diri kamu. Sesuatu yang tidak bisa saya abaikan." Arya menegang. "Tante, saya pikir..." "SSST." Rania memotongnya. "Kamu gak perlu bilang apa-apa. Saya tahu ini salah. Tapi saya juga tahu bahwa perasaan itu nyata." Arya merasa tubuhnya memanas, bukan karena nyaman, tetapi karena konflik yang begitu besar di dalam dirinya. "Tante, ini gak benar. Saya cinta sama Nadira." Rania tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Saya tahu, Arya. Dan saya tidak akan pernah meminta kamu untuk memilih. Tapi saya hanya ingin kamu tahu bahwa kamu selalu punya tempat di sini, kapanpun kamu butuh." Arya merasa seperti diombang-ambingkan oleh emosi. Ia bangkit dari sofa, mencoba menjaga jarak. "Saya harus pergi, Tante. Maaf." Rania hanya mengangguk pelan. "Baiklah, Arya. Tapi ingat, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah menyalahkan kamu." Pilihan terakhir. Setelah pertemuan itu, Arya merasa tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini. Ia tahu bahwa ia harus memilih, tetapi pilihan itu terasa seperti menghancurkan dirinya sendiri. Nadira atau Rania? Cinta sejati atau godaan yang tidak bisa ia abaikan? Konflik ini mencapai puncaknya saat Nadira kembali dan mulai mencurigai perubahan sikap Arya. "Lo nggak jujur sama gue, Arya. Ada apa sebenarnya?" Arya hanya bisa menatap mata Nadira dengan rasa bersalah yang begitu besar. "Nadira, gue nggak tahu harus mulai dari mana." Rahasia yang terungkap. Arya duduk di depan Nadira, wajahnya penuh rasa bersalah. Udara terasa berat, dan suara detik jam di dinding semakin membuat suasana menekan. Nadira, dengan mata yang penuh tanda tanya, menunggu Arya berbicara. "Lo nggak pernah kayak gini, Arya. Lo ngelakuin sesuatu di belakang gue?" Nadira akhirnya bertanya, suaranya bergetar di antara kekesalan dan ketakutan. Arya menelan ludah, mencoba merangkai kata-kata. "Nat, gue nggak tahu gimana harus bilang ini, tapi gue nggak mau bohong lagi." Nadira mengangkat alis, tubuhnya sedikit mundur. "Lo selingkuh? Sama siapa?" Arya menggigit bibirnya, kemudian menggeleng cepat. "Nggak selingkuh, tapi gue ngerasa ada sesuatu yang salah dalam diri gue. Sama nyokap lo." Kata-kata itu meluncur seperti duri tajam, menusuk hati Nadira. Ia membeku, wajahnya berubah dari bingung menjadi syok. "Lo bercanda, kan? Arya, bilang ini cuma bercandaan." Arya menggeleng lagi, kepalanya tertunduk. "Gue nggak bisa bohong, Nat. Gue nggak ngerti kenapa, tapi ada perasaan aneh setiap gue ketemu sama Tante Rania. Gue nggak pernah ngelakuin apa-apa, gue cuma bingung." Nadira tertawa sinis, suaranya terdengar getir. "Lo serius? Lo suka sama nyokap gue? Orang yang udah kayak ibu lo sendiri." Arya mencoba menjelaskan, tapi Nadira mengangkat tangannya, menghentikannya. "Stop, Arya. Gue nggak tahu lagi harus ngomong apa." Nadira berdiri, air mata mulai menggenang di matanya. "Gue pikir lo beda. Gue pikir gue bisa percaya sama lo. Nadira, gue nggak pernah mau kayak gini. Gue nggak mau nyakitin lo." Arya memohon, suaranya dipenuhi rasa putus asa. Nadira memutar tubuhnya, punggungnya menghadap Arya. "Gue nggak bisa lihat lo sekarang. Pergi, Arya." Pengakuan Rania. Arya keluar dari rumah Nadira dengan langkah gontai. Kepalanya penuh dengan rasa bersalah, dan hatinya hancur melihat ekspresi Nadira tadi. Namun, belum jauh ia melangkah, suara Rania memanggilnya dari pintu. "Arya, tunggu," kata Rania,
suaranya tegas. Arya berhenti, tapi ia tidak menoleh. "Tante, gue udah bilang semuanya ke Nadira. Gue udah nyakitin dia." Rania berjalan mendekat, berdiri di depan Arya. "Kamu gak seharusnya bilang itu ke dia. Apa yang kamu rasakan itu cuma kebingungan. Dan saya salah karena membiarkan kamu merasa seperti itu." Arya akhirnya menatap Rania, matanya penuh emosi. "Tante, ini lebih dari kebingungan. Gue ngerasa aneh setiap deket sama Tante. Gue nggak ngerti kenapa." Rania menghela napas panjang, wajahnya terlihat lebih murung. "Arya, saya seorang ibu. Saya tahu apa artinya menjaga jarak. Tapi mungkin, saya juga salah. Saya terlalu sering memberi perhatian lebih ke kamu karena saya merasa kesepian." Ia menunduk, suaranya mulai gemetar. "Tapi ini semua salah. Kamu milik Nadira." Arya tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdiri di sana, mendengarkan setiap kata Rania seperti tusukan di dadanya. "Jadi, ini harus berhenti," lanjut Rania. "Mulai sekarang, kamu harus menjauh dari saya. Fokus sama Nadira. Jangan biarkan apa yang kita rasakan menghancurkan hubungan kalian." Pemulihan yang sulit. Arya memutuskan untuk mengambil jarak dari Nadira dan Rania. Ia tidak lagi mengunjungi rumah mereka, tidak lagi menghubungi Nadira untuk beberapa waktu. Ia berpikir, mungkin dengan menjauh, ia bisa memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Namun, Nadira tetap marah. Di kampus, ia menghindari Arya, mengabaikan pesan-pesannya, dan bahkan mulai menjaga jarak dengan teman-teman mereka yang biasa menjadi penghubung. Arya merasa dunianya runtuh. Hingga suatu hari, Arya memberanikan diri menunggu Nadira di depan perpustakaan kampus. Ketika Nadira keluar, ia langsung menghadang langkahnya. "Nadira, gue gak akan pergi sampai lo denger gue ngomong," kata Arya dengan nada tegas. Nadira berhenti, menatapnya dengan dingin. "Lo udah bilang semuanya, Arya. Apalagi yang mau lo tambahin? Gue tahu gue salah. Gue tahu apa yang gue rasain sama nyokap lo salah besar. Tapi, Nat, gue gak pernah berhenti cinta sama lo. Lo satu-satunya yang gue peduliin." Nadira tertawa kecil, suaranya pahit. "Cinta? Arya, lo bahkan gak ngerti apa itu cinta. Kalau lo cinta sama gue, lo gak bakal mikirin nyokap gue." Arya mendekat, suaranya melembut. "Lo benar. Gue gak ngerti cinta kalau gue cuma nyakitin lo. Tapi, Nat, kasih gue kesempatan buat belajar, buat benerin semuanya. Gue gak mau kehilangan lo." Nadira terdiam, air mata akhirnya jatuh di pipinya. Ia menatap Arya, penuh dengan emosi yang campur aduk, cinta, marah, dan kecewa. "Arya, lo udah hancurin kepercayaan gue. Tapi kalau lo serius mau benerin, itu gak bakal gampang." Arya mengangguk, matanya penuh dengan tekad. "Gue akan lakuin apa aja, Nat. Apapun." Awal baru. Proses pemulihan hubungan mereka tidak mudah. Nadira butuh waktu untuk memaafkan, dan Arya harus berjuang keras membuktikan bahwa ia benar-benar berubah. Sementara itu, Rania juga menjaga jarak dari Arya, berusaha memperbaiki hubungannya dengan Nadira. Dalam waktu itu, Arya menemukan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang pengorbanan, komitmen, dan tanggung jawab. Ia belajar untuk menghadapi godaan, untuk menahan diri, dan untuk menempatkan orang yang dicintainya di atas segalanya. Di akhir semester, Arya akhirnya memberanikan diri mengajak Nadira kembali ke tempat favorit mereka di perpustakaan kampus. Ia menyiapkan sebuah surat kecil, yang berisi harapan dan permintaan maafnya. "Nadira," katanya sambil menyerahkan surat itu. "Gue tahu gue udah bikin banyak kesalahan. Tapi, gue janji akan jadi orang yang lebih baik, buat lo, buat kita." Nadira membaca surat itu, dan untuk pertama kalinya sejak semua konflik itu terjadi, ia tersenyum kecil. "Arya, gue gak janji kita bakal balik kayak dulu. Tapi gue mau kasih kita kesempatan lagi." Dengan itu, mereka mulai membangun kembali hubungan mereka, perlahan tapi pasti. Arti sebuah kesempatan. Hari-hari berikutnya, hubungan Arya dan Nadira kembali berproses, meskipun tidak lagi seindah dulu. Nadira masih terlihat ragu untuk sepenuhnya mempercayai Arya, dan Arya tahu bahwa ia harus terus membuktikan dirinya. Rasa bersalah masih menghantui setiap langkahnya,
terutama ketika ia berpapasan dengan Rania, yang kini selalu menghindari kontak mata dengannya. Namun, Arya tidak menyerah. Ia menemani Nadira belajar, mendukungnya dalam tugas-tugas kampus, dan mencoba menjadi bagian penting dalam hidupnya lagi. Meskipun perlahan, Nadira mulai membuka diri. Ada tawa-tawa kecil yang kembali muncul, ada percakapan ringan yang kembali terasa nyaman. Tapi, di balik semua itu, Arya tahu bahwa ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Suatu sore, Arya dan Nadira duduk di bawah pohon besar di taman kampus. Angin bertiup lembut, membawa aroma rumput yang segar. Nadira menatap jauh ke arah langit, sementara Arya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Nadira," Eka tanya perlahan. "Gue tahu lo kasih gue kesempatan lagi. Tapi, kalau lo nggak yakin sama gue ngerti. Gue nggak mau lo terpaksa." Nadira menoleh, tatapannya penuh emosi. "Arya, gue nggak pernah terpaksa. Tapi lo harus ngerti, gue masih takut. Gue masih ngerasa lo bisa ninggalin gue kapan aja." Arya menghela napas dalam, lalu menggenggam tangan Nadira dengan lembut. "Gue janji nggak akan ninggalin lo, Nat. Tapi, kalau gue pernah bikin lo ragu lagi, lo boleh pergi. Gue cuma mau lo bahagia, meskipun itu nggak sama gue." Mata Nadira mulai berkaca-kaca. Ia tersenyum kecil, meskipun hatinya masih berat. "Gue cuma pengen satu hal, Arya. Jangan bohong lagi. Gue nggak butuh janji besar, gue cuma butuh lo jujur." Arya mengangguk, dan saat itu, ia merasa bahwa ada harapan untuk hubungan mereka. Malam yang menentukan. Sebuah acara malam di kampus mengundang Arya, Nadira, dan beberapa teman mereka untuk menghadiri pesta seni. Acara itu menjadi tempat mereka melupakan masalah sejenak dan menikmati momen bersama. Nadira terlihat lebih santai malam itu, bahkan mengenakan gaun yang membuat Arya tak bisa berhenti memandanginya. Namun, di tengah keramaian, Arya melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir, Rania. Ia tidak tahu bahwa Rania akan ada di sana, bersama teman-teman kuliahnya dulu yang hadir sebagai alumni. Arya mencoba mengalihkan perhatian, tetapi tatapan mereka bertemu. Ada kecanggungan yang jelas di mata mereka, tetapi Rania segera berpaling, pura-pura tidak mengenalnya. Nadira, yang menyadari perubahan sikap Arya, mengikuti arah pandangannya. Ketika ia melihat ibunya, ekspresinya berubah. "Lo masih mikirin dia, ya?" Arya segera menatap Nadira dengan penuh rasa panik. "Enggak, Nat. Gue cuma kaget dia ada di sini." Nadira menghela napas panjang, lalu berjalan menjauh. Arya mengejarnya, tetapi ia terhenti ketika seorang teman memanggilnya. Saat itu, ia melihat Rania bergerak ke arah yang sama dengan Nadira. Arya merasa perasaannya bercampur aduk, khawatir, takut, tetapi juga bingung. Klimaks di tepi jurang. Arya menemukan Nadira dan Rania berdiri di taman kampus, jauh dari keramaian. Mereka berbicara dengan suara pelan, tetapi nada Nadira terdengar penuh emosi. Arya mendekat dengan hati-hati, bersembunyi di balik pohon besar untuk mendengar pembicaraan mereka. "Nyokap, gue tahu lo kesepian. Tapi, kenapa harus dia?" Suara Nadira bergetar, penuh amarah yang terpendam. Rania mencoba menjelaskan, suaranya lembut tetapi tegas. "Nadira, kamu salah paham. Tidak ada apa-apa antara saya dan Arya. Itu cuma kebetulan. Mungkin saya terlalu perhatian, tapi itu karena saya ingin dia jadi pria yang lebih baik buat kamu." Nadira mendesah frustrasi. "Tapi lo tahu perasaan dia. Lo tahu dia sempat bingung. Kenapa lo ngejaga jarak?" Rania terdiam. Ada kesedihan di matanya yang Arya lihat dari kejauhan. "Kamu benar, Nadira. Saya salah. Tapi itu karena saya melihat Arya sebagai anak sendiri, seseorang yang butuh bimbingan. Saya tidak pernah berniat merebutnya darimu." Nadira terdiam sejenak, lalu ia menyeka air matanya. "Gue nggak tahu harus percaya siapa sekarang. Gue cuma capek." Arya akhirnya keluar dari persembunyiannya. "Nadira, dengar gue," katanya sambil mendekati mereka. Keduanya menoleh, terkejut melihat Arya. "Lo nggak perlu denger ini, Arya," kata Nadira dengan nada dingin. "Tapi gue harus jelasin sesuatu," Arya memotong. Ia menatap Nadira, lalu Rania, sebelum akhirnya berbicara. "Nadira, gue salah karena nggak bisa kendaliin perasaan gue. Gue salah karena sempat bingung.
Tapi, gue sadar sekarang, gue nggak mau kehilangan lo. Gue cinta sama lo, dan cuma lo. Nadira menatap Arya, matanya penuh keraguan. Arya, gue nggak tahu apakah gue bisa percaya lagi. Arya mendekat, memegang tangan Nadira dengan penuh keyakinan. Kalau lo kasih gue kesempatan terakhir, gue bakal buktiin. Gue bakal habisin sisa hidup gue buat bikin lo percaya lagi. Rania memandang mereka berdua, lalu melangkah mundur. Saya pergi dulu. Ini antara kalian. Ia berjalan menjauh, meninggalkan Arya dan Nadira. Nadira menatap Arya, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum kecil. Lo punya banyak PR, Arya. Jangan pikir gue bakal gampang percaya. Arya mengangguk. Gue nggak peduli berapa lama. Yang penting gue punya lo lagi. Malam itu, di tengah ketegangan dan emosi, mereka berdua memutuskan untuk memulai kembali, meskipun tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Kisah ini menggambarkan bahwa ketulusan cinta memang sangat penting untuk membangun perjalanan cinta yang abadi. Jangan karena penampilan serta kemolekan semata terus dengan mudahnya kita berpaling, bahkan hanya menikmati tubuhnya semata tanpa ada penyesalan. So, teruslah bangun cinta kita kepada pasangan kita untuk mencapai puncak kesetiaan yang nantinya akan abadi sampai surga. Next di kisah nyata selanjutnya ya.